Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana semua hal di sekitar kita, cahaya, suara, bahkan wangi kopi di pagi hari, bisa jadi bagian dari ingatan kita? Nah, hari ini kita bakal menelusuri perjalanan super keren ini, gimana informasi dari dunia luar masuk ke pikiran kita dan akhirnya kesimpan jadi kenangan. Semuanya diatur oleh organ paling canggih yang kita punya, otak. Pertanyaan ini nih, inti dari pengalaman kita sebagai manusia. Gimana caranya semua rangsangan dari lingkungan diubah sama tubuh kita jadi sesuatu yang berarti? Kalau dari kacamata psikologi biologis, jawabannya ada di serangkaian proses yang rumit tapi luar biasa teratur di dalam sistem saraf kita. Oke, kita mulai perjalanan ini dari titik paling awal ya. Semuanya itu berawal dari kontak pertama antara dunia luar dan tubuh kita. Langkah ini adalah fondasi dari semua yang kita alami, dan para ilmuwan menyebutnya sebagai sensasi. Jadi, apa sih sensasi itu? Gampangnya gini deh, sensasi itu proses biologis yang murni fisik. Waktu cahaya kena mata kamu atau gelombang suara masuk ke telinga, organ indera kita itu tugasnya kayak detektor. Mereka menangkap energi mentah ini dari lingkungan, terus mengubahnya jadi sinyal yang bisa dimengerti sama sistem saraf. Anggap aja ini tahap penerimaan data mentah. Tapi kan cuma nangkap data mentah aja nggak cukup dong. Nah, disinilah persepsi masuk. Kalau sensasi itu soal mendeteksi stimulus, persepsi itu soal memahami stimulus itu. Otak kita ngambil sinyal-sinyal mentah tadi dan ngasih konteks, ngasih makna. Otak mengubah sensasi menjadi informasi yang bisa kita gunakan. Nah, yang keren dari slide ini adalah kita bisa lihat keseluruhan prosesnya secara visual. Anggap aja diagram ini peta perjalanan kita hari ini, dimulai dari stimulus di sebelah kiri sampai akhirnya jadi persepsi di sebelah kanan. Yuk kita bedah alur ini biar lebih gampang dimengerti. Jadi intinya begini. Pertama, ada stimulus di luar sana, katakanlah sebuah apel. Kedua, panca indera kita, dalam hal ini mata, mendeteksi cahaya yang dipantulkan sama apel itu. Ketiga, deteksi ini menciptakan sensasi, yang langsung diubah jadi sinyal saraf. Dan terakhir yang keempat, otak menerima sinyal ini dan memprosesnya jadi persepsi. Aha, itu apel merah. Simpel kan? Oke, setelah data sensorik diubah jadi sinyal saraf, terus sinyalnya pergi kemana? Tentu saja ke pusat kendali utama kita, sang master dari semua proses ini. Yuk kita kenalan lebih dekat sama arsitek realitas kita, otak. Nah, ini dia. Walaupun beratnya cuma sekitar 1,4 kg, ini adalah mesin pengendali utama dari semua yang kita lakukan. Otak adalah tempat di mana sensasi diubah jadi persepsi, tempat pikiran lahir, kesadaran muncul, dan memori dibentuk. Setiap jengkal pengalaman kita ya bergantung sama struktur yang super rumit ini. Coba bayangin sebuah kantor pos yang super sibuk di tengah kota. Nah, itulah talamus. Hampir semua informasi sensorik, penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa harus lewat talamus dulu. Talamus ini tugasnya nyortir sinyal-sinyal ini dan ngirim ke area yang tepat di otak. Tapi ada satu pengecualian, yaitu penciuman. Sinyal bau itu jalurnya khusus, langsung ke area emosi dan memori. Makanya kan, kadang-kadang ada wangi tertentu yang bisa langsung bikin kita ingat kenangan yang kuat. Oke, setelah talamus selesai ngatur lalu lintas data, bagian-bagian spesialis dari korteks cerebral atau otak besar kita mulai kerja. Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi, di mana sinyal-sinyal mentah tadi diubah jadi dunia 3 dimensi yang kaya warna dan suara yang kita alami setiap hari. Perjalanan sinyal visual kita berakhir di bagian paling belakang otak, namanya lobus occipital. Bagian ini khusus banget tugasnya, mengubah sinyal cahaya yang masuk lewat mata jadi gambar yang kita pahami. Ini adalah pusat pengolahan visual kita, yang bikin kita bisa kenal wajah, warna, dan bentuk. Terus, suara saya yang lagi Anda dengar sekarang gimana? Nah, sinyal itu lagi diproses di sisi otak Anda, di lobus temporal. Area ini adalah pusat pendengaran kita. Nggak cuma bikin kita bisa dengar suara, tapi juga ngerti bahasa. Dan karena letaknya deket banget sama pusat memori, lobus ini penting banget buat menghubungkan suara dengan kenangan. Lanjut, gimana caranya kita bisa ngerasain sentuhan atau tahu posisi tubuh kita di dalam ruangan? Kita lihat ke bagian atas kepala, ke lobus parietal. Bagian ini adalah pusat somatosensorik. Dia yang ngurus sensasi kayak tekanan, suhu, rasa sakit, dan juga yang ngasih kita kesadaran spasial yang keren banget. Dan yang terakhir yang bisa dibilang paling bikin kita jadi manusia adalah lobus frontal di bagian depan. Anggap aja ini CEO-nya otak. Lobus ini nggak cuma nyatuin semua informasi sensorik, tapi juga bertanggung jawab buat fungsi tingkat tinggi kayak mikir, bikin rencana, sampai ngendaliin diri.
Jadi, kita udah merasakan dan mempersepsikan dunia. Tapi pertanyaannya, gimana caranya pengalaman ini bisa kita ingat lagi besok, atau bahkan bertahun-tahun dari sekarang? Nah, langkah terakhir dalam perjalanan kita adalah gimana otak bikin pengalaman ini nempel lewat proses memori. Jauh di dalam lobus temporal, ada struktur kecil bernama hipokampus. Anggap aja ini tombol simpan atau save di otak kita. Hipokampus ini ngambil pengalaman yang baru aja kita rasain dan mulai mengubahnya jadi kenangan. Dia juga kerja bareng sama amigdala yang tugasnya nandain memori dengan emosi. Makanya, kenangan yang emosional biasanya jauh lebih kuat dan lebih gampang diingat. Nah, slide ini dengan jelas banget nunjukin dua sistem utama memori kita. Memori jangka pendek atau memori kerja, itu kayak papan tulis kecil. Cuma bisa nampung sekitar 7 hal, dan itu pun cuma bertahan kurang dari 30 detik. Beda jauh sama memori jangka panjang yang lebih mirip gudang arsip raksasa. Kapasitas dan durasinya bisa dibilang nggak terbatas, nyimpan semua yang udah kita simpan berkat hipokampus tadi. Jadi, ayo kita rangkum sekali lagi seluruh perjalanan luar biasa ini. Semuanya dimulai dengan stimulus dari luar, ditangkap sebagai sensasi oleh panca indera, lalu diarahkan oleh talamus, diartikan jadi persepsi oleh berbagai lobus otak, dan akhirnya dengan bantuan hipokampus disimpan jadi sebuah memori. Sebuah simfoni biologis yang terjadi setiap detik dalam hidup kita. Dan sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Kita udah lihat bahwa apa yang kita anggap sebagai realitas itu sebenarnya adalah hasil konstruksi yang rumit di dalam otak kita. Ini membawa kita ke pemikiran yang menarik banget. Apa yang terjadi kalau ada salah tafsir dalam sistem ini? Nah, saat itulah kita ngalamin hal-hal seperti ilusi, di mana otak kita menafsirkan sinyal dengan cara yang nggak sesuai sama kenyataan fisik. Ini ingetin kita bahwa kita nggak cuma pasif melihat dunia, tapi kita aktif menciptakannya. Keren ya?